Di tengah gonjang-ganjing perilisan GPU baru yang semakin wadidaw karena secara raw performance itu kayaknya sedang mengalami stagnansi, ini beda nih sama perkembangan monitor, di mana monitor ini tuh sekarang kayaknya bisa kasih refresh rate yang semakin tinggi, tapi secara harga malah semakin terjangkau. Kayak monitor 240Hz saja nih, sekarang tuh kita udah bisa dapetin monitor tersebut di harga under 2 juta. Yang mana tentu untuk spesifikasi seperti ini merupakan harga yang sangat menarik. Apalagi secara kualitas panel ini udah bukan TN tapi pakai panel IPS berjenis Fast IPS, yang mana ini tuh ngasih kualitas visual motion blur yang jauh lebih minim dibandingkan panel IPS biasa. Dan dari tadi di sini tuh gua ngomongin monitor tersebut adalah monitor ini nih, ViewSonic VX2479A HD Pro. Dan gimana sih kualitas keseluruhan untuk monitor ViewSonic ini? Apakah dengan harga under 2 juta ini cuman bagus di 240Hz-nya aja? Gimana soal akurasi warna dan juga build quality-nya? Untuk itu kita akan bahas di video ini. Secara desain monitor ViewSonic ini cukup basic, nothing too fancy, nggak mencoba terlihat seperti monitor gaming yang which is sih gue pribadi lebih suka yang monitor dengan desain biasa-biasa aja kayak gini, karena bisa membaur dengan setup meja apapun. Kemudian secara dimensi juga udah slim, jadi nggak terlalu makan banyak tempat, apalagi ukuran layarnya cuma 24 inch, jadi nggak perlu meja yang gede-gede amat. Bezel-bezelnya juga udah tipis di ketiga sisi, dan menariknya nggak ada tulisan ViewSonic di bagian depan. Di sini cuma ada logo 3 burung khas ViewSonic, dan kelihatannya sih ini jadi lebih minimalis karena dia ukuran logonya kecil. Sebenarnya sih untuk tulisan ViewSonic-nya masih tetap ada, dia cuma pindah ke bagian belakang aja. Kemudian untuk opsi warna, setidaknya untuk saat video ini tayang, dia cuma tersedia dalam warna hitam saja. Nah, buat stand dan kakinya sendiri berbahan full metal, yang di sini tuh cukup kokoh dan juga cukup rigid, nggak mudah goyang sama sekali. Ya kecuali kalau emang didorong cukup kencang atau memang mejanya yang gampang goyang. Dan secara pemasangan stand dan kakinya ini cukup mudah, cuman perlu 2 step aja dan nggak perlu tool sama sekali buat pemasangannya. Kemudian buat pengaturan posisi monitornya tentunya di sini hanya bisa di tilt aja, yang cukup maklum lah buat kelas harga yang diberikan. Tapi kalau kalian mau pasangin custom monitor ARM di monitor ViewSonic ini, dia juga udah support kok VESA mount 100x100. Lalu buat percolokannya di sini cukup berlimpah nih, ada 2 kali HDMI dan 1 kali DisplayPort. Serta buat colokan powernya dia nih pakai yang ukuran kecil karena dia memang menggunakan power adapter terpisah yang di sini ukurannya cuma 30 watt aja. Nah, sekarang lanjut bahas kualitas layarnya. Secara spesifikasi di atas kertas monitor ini punya luas layar di 24 inch flat dengan aspek rasio 16:9. Untuk resolusinya ada di Full HD 1920x1080 dan punya color depth di 8 bit alias di sini tuh pakai 6 bit plus FRC. Nah, di sini monitornya juga udah dilapisi anti glare jadi dia tidak mudah memantulkan bayangan. Kemudian pastinya secara refresh rate dia udah 240Hz dan udah support juga AMD FreeSync maupun Nvidia G-Sync compatible. Plus juga diklaim monitor ini tuh punya response time di 1 millisecond karena dia tuh menggunakan panel super clear IPS, alias ini adalah nama lain dari ViewSonic untuk penyebutan panel Fast IPS. Nah, kelebihan panel ini daripada panel IPS biasa, dia tuh punya motion blur yang jauh lebih minim. Gue coba bandingkan dengan monitor 120Hz dengan panel IPS biasa. Pada kondisi Hertz yang sama, monitor ViewSonic ini tuh tetap bisa kasih motion blur yang jauh lebih minim. Tentu dengan kombinasi refresh rate yang tinggi dan juga minim motion blur dari panelnya, ya tentu ini akan lebih nyaman untuk dipakai main game. Buat gue sih yang lebih sering main game single player pun akan tetap kerasa benefitnya karena ya motion blur itu kadang ganggu visual dan bikin pusing juga nih tentunya kalau dilihat terlalu sering. Anyway, untuk refresh rate 240Hz-nya di monitor ini tuh merupakan fitur overclocking. Jadi native refresh rate dari monitor ini atau refresh rate aslinya dari monitor ini adalah 200Hz. Tapi di sini untuk fitur mode overclocking-nya udah auto enable. Jadi buat kalian di sini yang nggak ngeh untuk otak-atik settingan monitor, tenang aja, di sini 240Hz-nya bisa langsung kalian nikmati karena mode overclocking-nya di sini udah auto enable. Paling di sini perlu dicatat aja karena 240Hz-nya ini merupakan mode overclocking, maka sangat bergantung juga dengan GPU apa yang kalian pakai
dan dicolok kemana nih port displaynya. Nah, di sini gua tes pakai RTX 3060 12GB, terus juga dicolok ke port DisplayPort, dan ya mode 240Hz di sini bisa berjalan dengan normal tanpa kendala. Oke, kemudian buat kualitas gamut coverage monitor ini berdasarkan tes SpiderX Pro, monitor ViewSonic ini tuh punya 96% sRGB dan 77% DCI-P3. Yang di sini gua tes pada mode standar. Nah, ini tuh cukup decent dan udah enak banget dipakai ngegame sih. Tapi memang buat yang mau pakai kerja profesional tentu akan lebih masuk akal jika sRGB-nya itu 100% dan DCI-P3-nya di atas 90%. Kemudian di sini untuk gamma curve-nya dia juga pas ada di 2,2. Lalu buat maksimum brightness-nya di sini tercatat mencapai 246 nits dengan kontras rasio mencapai 700:1. Dan untuk white point-nya ada di 7100 sampai 7200 Kelvin. Tak lupa monitor ini juga support nih mode HDR10. Jadi ya bisa juga kok menikmati konten-konten HDR baik video streaming maupun video game. Walau ya secara maksimum brightness dia memang tidak terlalu terang sih untuk menampilkan konten HDR sesungguhnya. Terus juga dia tuh tidak memiliki kemampuan local dimming. Ya setidaknya sih fitur ini adalah fitur yang nice to have buat kalian yang penasaran seperti apa sih konten HDR itu, dan monitor ini setidaknya sudah memfasilitasinya via mode HDR10. Anyway, monitor ini juga support untuk konsol PlayStation 5 dan juga Xbox Series X dan S untuk mengenable mode 120Hz. Selengkapnya untuk tutorial cara mengaktifkannya tersedia di web resmi ViewSonic. Dan terakhir untuk navigasi menu OSD di sini tuh dia masih pakai tombol-tombol terpisah dan belum ada joystick. Jadi ya memang agak sedikit ribet, tapi untungnya ada beberapa tombol shortcut untuk mempermudah. Dengan harga 1,9 juta aja kalian udah dapetin monitor ViewSonic ini dengan refresh rate 240Hz dengan panel super clear IPS yang bisa kasih response time 1 millisecond, sehingga di sini bisa mendapatkan kualitas visual yang benar-benar minim motion blur. Ini tentu dengan harga under 2 juta untuk spesifikasi seperti monitor ini sih udah oke banget. Dan dengan harga tersebut juga di sini udah include garansi selama 3 tahun, itu termasuk untuk spare part dan juga untuk garansi panelnya sendiri. So akan sangat sulit nih untuk mencari monitor under 2 juta dengan spesifikasi seperti ViewSonic ini yang udah 240Hz. Tapi kalau kalian tahu boleh banget infoin di kolom komentar. Nah, anyway, mungkin monitor ini bisa semakin perfect kalau dia nih bisa kasih 100% sRGB dan juga DCI-P3-nya mencapai di atas 90%. Dan tentu ini akan sangat memanjakan buat kalian pekerja profesional yang sangat mementingkan akurasi warna. Tapi ya sekali lagi di sini monitornya juga nggak ngeklaim apa-apa soal kalibrasi warna dari pabrik, dan juga secara spesifikasi sepertinya difokuskan banget nih untuk gaming. So ya ini adalah toleransi yang masih bisa dimaklumi, apalagi juga mengingat harganya ini under 2 juta dan spesifikasinya udah kayak gini sih udah oke banget. Tapi menurut kalian pribadi gimana nih tentang monitor ViewSonic ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT. Pamit undur diri. See you on the next video.